Ruh tidak pernah nyatu dengan jasad, apalagi Allah dengan makhluk. Ya, Allah tidak pernah menyatu dengan makhluk. Yang ada itu hanyalah bagaimana cara mengimbangi gerak ruh yang cepat dengan leletnya tubuh ini. Tubuh ini mau ke bawah, ruh itu mau naik. Rohaniah kita mau naik terus, sedangkan tubuh dia maunya dikubur di tanah. Makanya males kalau tahajud jam 3, apalagi di Bandung, dingin apa dingin? Ya, gimana? Kuat nggak tahajudnya? Nah, coba aja di Jakarta, kalau emang masalahnya dingin, di Jakarta paling ngorok juga. Nggak ada alasannya dingin ataupun panas masalah orang tahajud. Itu masalahnya ruhnya seimbangkah gerakannya dengan fisiknya. Maka cara mengimbangi antara ruh dan jasad, ruh itu beri makanannya, jasad itu beri mainannya. Mainannya ruh, makanannya ruh adalah ma'rifatullah, ilmu, bukan gerak. Mohon maaf, bukan wiridan. Ruh itu dia hanya mau mengenal dekat. Yang menyebut berwirid itu tubuh, yang berkaitan dengan jiwa badan, baru bisa nyatu. Jiwa dan badan itu nyatu. Jiwa ini dia perlu diwiridkan, diajak puasa. Itu caranya. Ini contoh. Kata baginda Rasulullah SAW, atwalun nas jaw'an yawmal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling enak nanti di akhirat, gak lapar. Nanti antum kelaparan loh, haus. Bandung yang dulu sejuk sekarang sudah mulai panas, gerah. Kita kalau gerah mau carinya apa? Minumnya kayak gimana? Yang dingin. Bener ya? Nanti di sana orang-orang yang waktu di dunianya suka berpuasa, mereka nanti di sana di saat semua orang kehausan, dia malah heran, kok kamu kehausan? Baru nanti ada pertanyaan balik, kamu nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Banyak banget orang alay hari ini ya. Ustadznya juga ikut. Terpengaruh. Kenapa? Semakin tubuh dikurangi porsinya, maka ruh dia semakin kuat. Jadi latih ruh di sini, di sana nanti dia kuat, enak. Mau ngelatih? Ya. Tapi kalau mau jadi orang kaya nanti di akhirat, jangan lupa zikir pagi sore dan bersedekah tiap hari. Zikir pagi sore, ya, zikir pagi sore ada yang panjang, ada yang pendek. Yang paling pendek yang disebut al-wirdul asas. Masih ingat? Subhanallah, istighfar dulu 100, la ilaha illallah 100, salawat 100, subhanallah bihamdi subhanazim 100. Ini orang nanti di akhirat seperti yang bangun masjid ini di dunia, Pak Khairul Tanjung ya. Ya, Pak Khairul Tanjung kalau masuk ke negara manapun kan enak, dompetnya tebal, ya kan? Nah, nanti pindah imigrasi akhirat, kalau dompet tebal enak. Serius, ya. Orang-orang yang punya zikir ini di dunia, Allah berkahi hidupnya di dunia, di akhirat dia termasuk orang-orang tajir, orang-orang kaya. Ya. Jadi caranya gimana? Banyak ngaji tentang ma'rifatullah itu untuk ruh. Banyak zikir, wiridan, latihan untuk tubuh. Itu caranya, nanti dia seimbang. Istiqomah itu bahasa Arab berusaha untuk stabil. Istiqomah. Maka orang istiqomah itu bukan malaikat. Orang istiqomah itu bukan yang
setiap jam 2:30 dia bangun, bukan. Orang istiqomah itu orang yang berusaha untuk dawam beramal. Jika ketinggalan, dia ganti secepatnya. Itu yang disebut istiqomah. Kalau sudah stabil, orangnya disebut ahlul karamah. Jadi siapakah yang disebut orang keramat? Orang yang istiqomah. Kalau ngeliat debus kan udah biasa, dibacok nggak apa-apa, dibakar nggak apa-apa, makan beling nggak apa-apa, ya kan? Coba kasih bom mati juga tuh. Tapi ada keramat yang lebih hebat daripada debus. Di saat orang tertidur dia bangun. Di saat orang lalai nonton TV, nonton YouTube, dia zikir pagi sore. Di saat orang asik main-main, dia malah ngaji. Orang begini lebih sakti daripada orang yang debus. Jadi nggak usah khawatir ya. Latihan istiqomah, ketinggalan qadha, ketinggalan apa? Apakah Rasulullah SAW pernah ketinggalan suatu amalan? Pernah. Nabi SAW karena ngurusin umat dan istrinya 11, maka beliau pernah ketiduran, bangunnya baru ketika iqamah. Muazzin iqamah, beliau baru bangun. Dan pernah satu kali Nabi SAW masuk masjid, mau masuk keluar lagi. Beliau ternyata kelelahan dan masih dalam keadaan junub. Lalu beliau masuk dan mandi. Jadi sekelas Nabi SAW pernah ketiduran. Tapi setelah subuh beliau langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ada nggak sholat rawatib setelah subuh? Nggak ada. Itu namanya sholat qadha. Sholat sunatnya di qadha. Kita wajib aja nggak di qadha. Masih debat aja kan? Dulu nggak pernah sholat, terus nggak mau qadha kan, sekarang maunya dapat diskon terus, generasi diskon. Hati itu bukan seperti air mendidih, tapi seperti, pernah lihat apa namanya, kincir yang begini tuh putar tuh, kincir air. Jadi berubah gitu terus. Jadi kolbu polanya sudah jelas, jadi seperti itu. Jadi nggak kayak air mendidih ya, air mendidih itu lagi marah namanya itu. Saya lagi mendidih dan gitu. Kenapa hati kok bolak-balik? Karena belum dipasang sesuatu yang dapat menguncinya. Yang dapat mengunci hati hanyalah penguasa hati. Sang penguasa hati bukanlah suami istri, bukanlah kekasih yang disebut dalam lagu dan nyanyi kekasih sejati, tapi yang mengunci hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kalbu itu gelisah bolak-balik, dia harus diberikan nama yang punya kalbu, si hati itu. Siapa yang punya kalbu ini? Allah. Makanya dikatakan qalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itu rumah milik Allah. Seperti masjid. Bukan bangunan ini penanda itu masjid, tapi ketika ada orang sujud di sini, itulah tanda dia masjid. Mungkinkah ada, sudah pernah lihat bekas gereja jadi masjid? Bentuknya seperti gereja, tapi dia tempat sholat Jumat. Maka bukan kubah itulah yang disebut masjid, bukan kaligrafi. Ini budaya orang bikin masjid. Masjid itu tempat mengingat Allah. Maka ada masjid yang zahir, ada masjid di dalam diri, namanya qalbu. Orang-orang yang disebut berniat, itu artinya dia sedang menyalakan nama Allah di dalam qalbunya. Itu yang disebut berniat. Jadi kenapa sholat, zikir, hati masih melayang kemana-mana? Karena nama Allah belum dimasukkan ke dalam kolbu ketika hendak bertakbir.
Belajar zikir kolbu, ya. Di Bandung dan sekitar dulu banyak ahli zikir. Walaupun sekarang zikir-zikir ini sudah mulai ada yang membid'ahkan. Udahlah, saya udah males bahas-bahas bid'ah, udah khatam. Ya. Sebelum pandemi udah khatam. Udah jarang bahas bid'ah. Sekarang kalau ada orang ngundang minta bahas bid'ah, saya kirim orang lain. Udah mau, udah males. Ya. Apa? Aduh, ngeri kali Kang. Akan ngeri kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kolbu belum kuat, maka duduklah bersama orang yang kuat kolbunya. Tapi ingat, guru bukanlah nabi. Maka jangan pernah kultuskan guru, jangan pernah anggap guru itu suci. Satu saat jika antum melihat guru itu diuji dengan kesalahan, jadi ujiannya guru itu kesalahan. Dia salah, dia berdosa, dia salah adab, itu ujiannya guru. Murid sedang diuji, apakah dia tetap berguru atau dia kemudian meninggalkan atau bahkan berkhianat kepada gurunya. Masa sih ustaz begitu? Pernah ngomong begitu? Berarti kita menempatkan ustaz seperti malaikat atau nabi. Itu gak fair. Guru itu masih manusia, jadikan dia manusia, ya. Yang di depan nih, ini masih ada waktunya. Allah itu hanya ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Turun Sayyidina Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, Allah berkalam untukmu, apakah engkau ridho jika ada orang mengucapkan salam kepadamu sekali, Allah balas sekali? Nabi Muhammad SAW langsung tersenyum. Berarti Allah itu hanya ingin membuat Nabi Muhammad SAW ridho. Jika Allah ingin membuat Sayyidina Muhammad SAW ridho, kenapa umatnya tidak mau menggapai ridho sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita diridhoi oleh Allah, maka hidupkan sunnah Nabi di rumah. Hidupkan sunnah, bukan sunnah yang dipahami oleh kebanyakan orang yang pegang, itu bukan, ya. Sunnah Nabi itu spiritnya cuma satu, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Maka apapun amalannya, jika di dalamnya tidak ada kasih sayang, itu bukanlah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara fisiknya udah sama kayak amalan Nabi, tapi di dalamnya jika tidak muncul rahmah, itu bukanlah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij itu tadi yang disebut makam, itu kurang apa? Pakaiannya, sorbannya, ngalah-ngalahin sorban Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemana-mana pakai serban dan pakai ridha, karena bajunya polos, karena bajunya albis, ada bintang-bintangnya. Jadi saya nggak pakai begitu, kalah ketutup. Sayyidina Ali selalu pakai ridha karena mengikuti baginda Rasulullah SAW. Pernah lihat Al-Habib Umar? Itu salah satu model pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang Nabi pakai pakaian yang lain, ya. Tapi bukan berpakaian itu sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi itu ketika pakaiannya tidak mengancam orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Antum pakai pakaian sesuatu tapi mengancam yang di sampingnya. Pernah ngalamin nggak? Ada yang senyum-senyum sendiri soalnya. Ada la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut dengan zikir tahlil, disebut juga dengan zikir tauhid. Oleh orang-orang ahli zikir disebut dengan zikir nafi isbat. Nafi menafikan. Apa arti menafikan? Meniadakan. Isbat menetapkan. Afdalu zikri la ilaha illallah. Bagi ahli wirid disebut dengan sultan zikir. Rajanya zikir la ilaha illallah.
La ilaha illallah di dalam Al-Quran ada banyak jenisnya. Ada la ilaha illallah. Yang kedua ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Yang ketiga Sayyidina Yunus di perut ikan, la ilaha illa anta. Dan Sayyidina Musa, karena yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apa zikirnya? Allah berkalam kepada Sayyidina Musa, innani anallah, surat Taha. Wahai Musa, sungguh akulah Allah itu, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana ini salah satu pemaknaan la maujuda illallah. Ini tidak boleh dibaca dalam keadaan sadar dengan lisan. Orang yang membacanya maka dia tergelincir dalam bab rohani. Bagaimana dia mengatakan la maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah? Akan wujud nggak? Wujud itu ada nggak? Ini ada nggak? Ar-Razi ada nggak? Kalau tidak ada yang wujud kecuali Allah, berarti wujud Ar-Razi wujud Allah dong. Ini Allah nggak? Bukan. Ini Allah? Bukan. Orang-orang yang mengallahkan dirinya, ya, ini bahaya. Kalau saya ambil kopiah mancung nih, terus saya bilang, nih punyaku, dia marah kan? Oh, itu bukan punya kamu, itu punyaku. Punya motor di luar, terus saya ambil, saya pinjam sebulan ya Kang ya. Tapi setelah sebulan saya datang, Kang, kan udah sebulan jadi punya saya ya. Kan minjemnya udah lama. Emang ada kaidah minjem kalau lama berarti punya kita. Ya, banyak yang begitu tuh. Kalau udah lama dia nggak mau balikin. Jika milik makhluk tidak boleh diakuisisi, apalagi milik wujud alam ini milik Allah, bukan Allah. Maka jangan anggap diri kita ini Allah. Kita ini ciptaan Allah, udah selesai. Tapi kalau belajar ma'rifat nanti ada tingkatannya. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Mau diterjemahin? Tubuh ini perbuatan Allah, fi'il Allah. Alam ini perbuatan, qalbu ini nama Allah, lautan nama Allah. Jadi zikirmu sebanyak apa aja nggak cukup. Nggak akan cukup zikir sebanyak apapun. Maka jangan pernah merasa banyak zikir. Yang ketiga, as-sirru, sir rahasia yang ada di dalam diri disebut dengan sifatullah, tempat Allah memancarkan sifatnya. Waruhu amrullah, sedangkan ruh adalah rahasia Allah. Jangan sebut zat Allah. Di sini kelirunya orang belajar ma'rifatullah, disebut ruhnya zat Allah. Akhirnya dia jadi Tuhan. Ini ngelewatin Fir'aun, kecuali dia sedang mabuk bertuhan, disebut dengan sakar atau al-mahwu wal fana, orang yang sedang fana dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini dimaklumi, seperti Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj. Namun karena mabuknya sudah sampai semerbak keluar, wali-wali yang mengerti bahaya ini mesti eksekusi mereka, meskipun sebenarnya ada cara lain. Wallahu alam, itulah nasib mereka ya. Jadi tidak boleh baca la maujuda kecuali ditambahkan bihaqqin
la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud secara hakiki, maksudnya yang dia ada dengan dirinya sendiri. Kita ada bukan dengan diri kita sendiri. Ini kajian akidah, bukan kajian tasawuf. Kita ada karena diciptakan, maka kita sebut la mawjuda bihaqqin illallah. Nah, dan bocoran terakhir, kali ini pertanyaan terakhir yang nggak mungkin saya bacakan semua. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat tentang Kitabut Tawakkul wa Tauhid, beliau menyebutkan tingkatan orang baca la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah tauhid orang munafik. Lidah baca la ilaha illallah, hatinya kemana-mana. Ya, Allah kok diteriak-teriakin. Tuh, ada yang ngomong gitu nggak? Allah mah nggak peduli, ngapain diteriak-teriakin? Tuh, hati-hati yang ngomong begitu tuh. Ya. Nabi sebut orang begitu munafik. Ketika ada orang berzikir keras, lalu orang munafik di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, itu orang munafik tuh. Apa kata beliau kepada Sayyidina Umar dan lainnya? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun muraun. Zikirlah kamu sampai orang mengira, orang-orang munafik mengira kamu riya. Orang munafik mengira kamu majnun, gila. Ya, dulu ada Abah Anom di Tasik, masih ingat nggak? Abah Anom dulu zikir la ilaha illallah. Itu kalau beliau zikir dianggap gila dulu. Mungkin dulu pesantrennya pernah dilemparin batu kali, atau di mana buat zikir masjid itu mungkin banyak yang nolak. Tapi Allah Maha hebat. Sekarang orang mulai sadar, kalau tidak sepakat dengan caranya, cari cara lain, tapi jangan ingkari cara orang yang ada. Oke? Terus level 2, level orang mukmin biasa. Ini wali umum. Wali umum ini semua orang beriman. Walinya bisa dipecat. Wali kota bisa dipecat nggak? Ada masa jabatannya nggak? Wali umum apa lagi? Makanya ada orang mantan beriman tuh ada. Imannya belum masuk ke dalam kolbu, baru di mulutnya. Dia baca la ilaha illallah, dia berusaha membersamai dengan kolbunya. Nah, orang ini disebut mukmin. Kolbu membaca, lidah mentasdik, mengiyakan. Tapi karena pakai pikiran, susah khusyuk. Inilah keluhan kebanyakan jamaah, karena zikirnya pakai pikiran. Zikir nggak pakai fikir, zikir pakai kolbu. Kolbu itu zauk rasa, bukan pertanyaan. Jadi kalau ini dia bertanya, gimana kalau dia bertanya? Pasti banyak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kalau pakai kolbu, jika di samping kiri kita ada orang sebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah, kolbu pasti bergetar. Bukan mendidih, ya, pasti dia bergetar. Pernah berdesir nggak ketemu seseorang? Ketemu siapa? Yang di sono. Ya. Loh, ketemu aneh. Udah gawat ini. Kita berdesir ketemu orang yang kita suka, baik guru, teman, ataupun orang yang lawan jenis kita. Kenapa kita berdesir? Karena kolbu nyambung dengan kolbunya. Ada karakter kita yang nyambung dengan dia. Itu yang disebut klik. Kolbu ini hanya klik sama Allah, nggak ada lagi. Jadi antum mau keliling dunia, kolbunya nggak akan bahagia. Coba tanya sama orang yang udah keliling dunia, seneng iya, bahagia belum tentu. Bahagia itu hanya ada di alam kolbu. Itulah syair Hamzah Fansuri dulu di Aceh, yang oleh orang-orang awam
di kalangan, dia ulama tapi awam memahami ilmu kolbu, menuduh beliau zindik karena syairnya dianggap berbahaya. Ya, beliau ini mengatakan Hamzah Fansuri mencari Tuhan. Hamzah Fansuri datang ke Mekah, keliling di depan Ka'bah. Ingin cari apa dia? Ingin mencari Tuhan. Keliling Baghdad mencari makom Syekh Abdul Qadir Jilani, mencari Abul Hasan Syazili. Kau mana-mana dia pergi. Ternyata Hamzah Fansuri merasakan bertemu dengan Allah Ta'ala di atas sajadah di dalam rumah. Jadi dalam rumah ketemunya. Maksudnya apa? Beliau lagi sindir orang yang banyak ilmu kurang amal, yang sering umroh tapi nggak pakai kolbu, yang sering keliling-keliling kemana-mana tapi tidak dengan kolbu. Jadi kalau mau keliling dunia, kelilinglah dengan kolbu. Nanti kelihatan perbuatan-perbuatan Allah yang indah di alam semesta. Ya, level 2 itu, ini mukmin. Makanya hambar. Zikir orang begini itu cuma sesekali nikmatnya. Ada yang ketiga, orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi di kolbunya ada makna la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Jika alam ini milik Allah, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, semuanya milik Allah. Jika yang punya mau ambil, ridho nggak? Harus ridho. Harus ridho ya. Beneran nih. Beneran nih. Ntar badannya diambil sama Allah gimana? Atau ada keluarganya diambil Allah, kuat nggak? Harus kuat. Bagaimana cara kuatnya? Kata Imam Nautailah Skandari, kenalilah siapa yang ngambil. Ya. Ada orang disuruh menjaga bangunan, kita sebut teman-teman security. Dia ketika ada orang masuk, dia perhatikan ini aman atau tidak. Ya. Tapi ada ownernya datang cuma pakai baju yang tidak meyakinkan, kayak ngecek-ngecek barang, ini ditarik-tarik, diapa-apain. Sang security ingin menjaga titipan. Sebenarnya yang punya lagi ngecek yang security ini perhatian atau tidak, dia melaksanakan tugasnya atau tidak. Maka pura-pura diambillah satu barang dan segala macam. Security-nya marah, hei, itu ada yang punya, bukan kamu yang punya, balikin, yang gitu. Benar nggak? Itu karena dia tidak kenal, ternyata orang ini yang punya. Benar ya? Teman-teman security itu banyak jasanya, tapi mereka terhijab oleh pakaian sama kendaraan. Benar nggak? Kalau datang pakai motor butut, nggak diloleh sama dia. Pakai mobil biasa, lo parkir sono, lo parkir sono. Tapi kalau mobilnya di atas 500 juta, silakan Pak, ya kan? Itu hijabnya security. Tapi kita sampaikan, kita ini kan menganggap kita ini orang yang mengamankan diri, security diri sendiri. Tapi ingat, ini bukan punya kita. Jika yang punya nanti mau ambil, kita nggak kenal, nanti tarik-tarikan. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Jiwanya masih mau di sini, ruhnya mau diambil. Itulah sebabnya kenapa ada orang mati begini terus, karena tarik menarik. Tapi jika dia sudah tahu siapa yang jemput, bahwa yang jemput adalah yang punya tubuh ini, ruh ini, malah dia ngundang, kapan kamu mau datang? Imam Bukhari ngundang malaikat maut. Dia doa, ya Rabb, aku sudah tidak sanggup dikejar-kejar oleh pemerintah yang zalim. Dulu emang zalim beneran. Imam Bukhari diundang ke istana, nggak mau. Diundang tiap hari private ngajar anaknya ilmu hadis. Hadis itu adabnya murid datang ke guru.
Maka dia bilang, wahai Tuan Raja, jika engkau anakmu mau jadi ahli hadis, suruh dia datang ke masjidku. Tersinggung rajanya, maka dia diancam bunuh. Jadi bukan, kalau di Indonesia kan ceramah hujat-hujat pemerintah juga masih hidup tuh kiainya. Ya, di Bandung waktu 2016 sampai 19 kiainya masih hidup kan? Yang gebrak-gebrak mimbar, ya, yang kampanye di atas mimbar, tuh karena menghinakan mimbar dengan politik-politik kekerasan. Walaupun bawa nama Islam, maka Allah tidak menangkan kita. Itu sebabnya saya nggak pernah kampanye di mimbar. Saya nggak pernah menjadikan agama itu kendaraan politik, walaupun saya mendukung seseorang. Tapi kita nggak pernah memisahkan agama dengan politik. Politik pisah dari agama, politikus menjadi tikus. Tapi kalau politik diagamakan, beda politik, orang menganggap beda agama. Beda coblosan, orang anggap beda agama. Sudah terjadi di Indonesia kemarin, dan luka itu masih ada di wajahnya antum siang ini, ya. Yang dicoblos sudah jadi menteri kan? Yang paling parah kiai, ustadz, hatinya pun belum mampu melepas luka itu. Luka-luka politik lama masih dibawa sekarang. Berarti la ilaha illallahnya nggak lolos. Siapa yang izinkan untuk terjadi apa saja di alam semesta? Allah. Maka jika itu terjadi, amalkan yang kita sering amalkan sedari kecil. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Allah, aku ridha apapun ketentuanmu. Rabbah artinya yang mengatur alam. Apakah yang terjadi itu tidak diatur Allah? Diatur Allah. Itu pelajaran hebat. Jangan agamakan politik. Tapi politik harus diluruskan dengan agama, itu baru benar. Jangan mempolitisasi agama. Nanti la ilaha illallahnya nggak nyampe. Orang-orang begitu tidak akan menikmati zikir la ilaha illallah, nggak akan menikmati, ya. Dan paling tinggi kata beliau sesuai yang ditanyakan Imam Ghazali, jika orang itu sampai kepada makom fana, hilang kesadaran dirinya, Allah nanti mengenalkan dirinya kepada orang itu. Jadi kita kalau sudah habis ego kita di hadapan Allah, kalau masih bawa kepentingan diri, bawa amalan, bawa pahala, bawa hajat kepada Allah, itu nggak nyampe ke makom ini. Apalagi zikir supaya ini supaya itu, nggak nyampe di sini. Gelisah terus hidupnya. Orang yang telah habis kediriannya, keegoannya, barulah dia sah mengatakan la mawjuda bihaqqin illallah. Tiada yang sebenar-benarnya wujud kecuali Allah. Oleh karenanya membaca ini dalam keadaan sadar tidak diperkenankan kecuali untuk menjelaskan makna. Ya, khawatir nanti ngaku jadi Tuhan, ya. Barangkali itu sudah jam 10, 3 lewat 10. Apa ini? Waduh, gimana nih? Udah. Buya, maaf. Mengenai ma'rifat yang bisa dipahami oleh semua lapisan umat, praktis sederhana. La ilaha illallah. Ma'rifat saya nggak keluar dari la ilaha illallah. Mungkin bahasanya yang perlu disederhanakan. Sulit nggak memahami bahasa saya? Bisa? Karena ada kiai protes nih, ya. Habib protes sama saya. Ente kok ngajarin umat yang berat-berat? Toh nggak ada yang kepalanya, nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi kajian begini kita lanjutkan ke depan, insya Allah. Nanti malam insya Allah kita lanjut di sore. Nanti kajian kitab lagi, penutupan untuk rihlah
pada hari ini insya Allah. Semoga Allah ridhoi kami semua, kita semua. Mohon maaf atas salah kurang dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.